Mukarram al-Muhtaram Ustaz Haji Luqman Al-Hakim ta'anallah bituli hayati. Yang saya hormati orang tua saya Al-Mukarram al-Muhtaram Bapak Haji Muhyiddin wa ta'anallahu bituli hayati. Yang saya hormati Al-Mukarram al-Muhtaram Bapak Haji Ruhyata serta para bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin hadirat jamaah salat subuh, yang semoga kita semua yang hadir, yang duduk di majelis yang mulia ini senantiasa mendapatkan limpahan rahmat, taufik, hidayah serta inayah dari Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, di subuh yang mulia ini Allah takdirkan kita hadir dan berkumpul di majelis yang mulia ini. Semoga ini adalah awal pertemuan, perjumpaan dan kumpul kita semua di surganya Allah Subhanahu wa taala. Marilah pertemuan kita awali dengan membaca Ummul Quran suratul Fatihah. Semoga dengan wasilah kita membaca suratul Fatihah, Allah mudahkan segala urusan kita, baik urusan dunia maupun urusan akhirah. Ala hadhihi niyyah al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bapak Ibu hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah, atas permintaan Bapak Haji Muhyiddin, Bapak Haji Luqman, kita akan mengkaji insyaallah secara kontinu kitab Bulughul Maram, kitab yang ditulis oleh seorang ulama besar yang lahir di Asqalan, yaitu di daerah Palestina sana. Ada yang mengatakan beliau lahir di Mesir, yaitu Al-Imam Ahmad Ibnu Hajar Al-Asqalani. Karena lahir di Asqalan, maka beliau mendapatkan gelar Al-Asqalani, orang yang berasal dari Asqalan. Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani itu Bapak Ibu adalah ulama besar, lahir tahun 773 Hijriah, wafatnya tahun 852 Hijriah. Jadi cukup panjang umurnya ya. Berapa tahun Pak? Berapa tahun? Padahal Nabi pernah bersabda, a'maru ummati bainas sittin ilas, umur umatku itu antara 60 sampai berapa? 70. Jadi Al-Imam Ibnu Hajar atau Imam Ahmad Ibnu Hajar itu bagian dari umat Nabi yang umurnya melebihi hadis itu. Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani ini, beliau itu gelarnya Amirul Mukminin fil Hadis. Jadi rajanya ahli hadis lah di zamannya, pemimpin ahli hadis di zamannya. Beliau bergelar Al-Hafidh. Al-Hafidh itu adalah gelar bagi orang yang hafal 100.000 hadis, 100.000 hadis lebih. Karena memang hafalannya baru 100.000 hadis, beliau mengatakan bahwa beliau itu Syafi'iyun. Beliau bermadzhab apa? Syafi'i. Jadi yang 100.000 aja masih bermadzhab. Ini hadisnya cuman kullu bid'atin dhalalah, udah nggak mau apa? Nggak mau bermadzhab. Kurang dekat ya. Jadi Imam Ibnu Hajar, saya ulangi lagi, itu ulama yang bergelar apa? Al-Hafidh. Ini saya tidak menjelaskan secara terperinci karena memang waktu kita terbatas. Bapak Ibu hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah, Imam Ibnu Hajar
itu karangan kitabnya sangat banyak sekali, lebih dari 200 kitab. Dan beliau punya guru yang sangat banyak, lebih dari 500 guru. Gurunya banyak, kitabnya banyak, istrinya juga banyak. Beliau itu kan ulama pejabat, bahkan di zamannya beliau pernah menjabat menjadi hakim agung. Dari sekian banyak kitab yang beliau tulis, yang populer ada namanya Fathul Bari bi Syarhi Shahihil Bukhari. Fathul Bari syarah daripada kitab Sahih apa? Al-Bukhari. Itu yang populer. Kemudian yang populer lagi yaitu kitab Bulughul Maram yang nanti kita akan bahas. Bulughul Maram itu kitab, ya bapak-bapak bisa membelinya di toko buku Pak ya, atau melalui online juga bisa. Kalau mau murah ya lewat aplikasi, itu udah ada itu. Kita bisa mendownload kitab Bulughul Maram di aplikasi banyak. Kitab ini berisi sekitar 1.500 hadis, yang mana hadis itu dipilih-pilih oleh Al-Imam Ibnu Hajar. Hafalan beliau 100.000, yang ditulis cuma berapa? 1.500. Berarti yang nggak ditulis banyak yang nggak ditulis daripada ditulis. Seperti Imam Nawawi, Yahya bin Syaraf An-Nawawi, itu mengarang kitab Arba'in An-Nawawiyah. Kalau kita lihat Arba'in cuman isinya 49 hadis. Tapi jangan kira menulis kitab kecil itu mudah. 40 hadis yang ditulis Imam Nawawi itu diperas dari 400 hadis. 400 hadis itu dipilih dari 4.000 hadis. 4.000 hadis itu setelah diseleksi dari 40.000 hadis. 40.000 hadis itu setelah diseleksi dari 400.000 hadis. Jadi setelah Imam Nawawi membaca 400.000 hadis, beliau kemudian mengerucutkan menjadi 40.000, dari 40.000 menjadi 4.000, dari 4.000 menjadi 400, dari 400 menjadi 40. Jadi enggak asal-asal cuma nulis 40 hadis gitu, dipilih. Jadi untuk menulis 40 hadis beliau harus membaca 400.000 hadis. Begitupun Imam Ibnu Hajar, beliau menulis hadis-hadis di dalam kitab Bulughul Maram ini tentu setelah menyeleksi dari sekian ratus ribu hadis. Jadi tidak asal-asal menulis. Beliau ambil dari sumber kitab-kitab seperti Bukhari, Muslim, Abu Dawud, An-Nasai, Ibnu Majah, Ad-Daruqutni, Sunan, kemudian Musnad Ahmad bin Hambal dan sebagainya. Bapak Ibu hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah, Bulughul Maram ini membahas tentang fikih ibadah, fikih muamalah. Jadi hadis-hadis yang kaitannya ibadah, mulai dari toharoh dan seterusnya. Kemudian muamalah, jual beli dan seterusnya. Kemudian munakahat, pernikahan, jinayat tentang hukuman, dan juga membahas tentang etika di akhir-akhir kitab ini. Jadi isinya Bulughul Maram itu cuma hadis saja Pak, tidak ada kesimpulan daripada Imam Ibnu Hajar.
kalaupun ada hanya pada penilaian hadis. Oh, ini hadis sahih, ini hadis apa namanya itu hasan, ini hadis dhaif. Dan itu pun bukan pendapat beliau. Beliau hanya mengutip. Contohnya dha'afahun Nasa'i, umpamanya hadis ini didhaifkan oleh Imam An-Nasa'i. Jadi beliau hanya memberikan catatan aja, tapi tidak memberikan penjelasan terkait apa hadis-hadis yang ada di dalamnya. Nanti dalam kajian baru akan kita bahas. Namanya Bulughul Maram. Artinya Bulughul Maram itu adalah telah sampai keinginan. Jadi diceritakan Imam Ibnu Hajar itu menikah, punya anak perempuan, terus punya anak lagi perempuan lagi, jadi perempuan terus beliau nikah lagi, tapi anaknya perempuan lagi. Diceritakan istrinya Ibnu Hajar ini perempuan solehah yang alim, sampai kata Ibnu Hajar, kamu itu udah hampir jadi wali gitu, saking apa, saking ahli ibadahnya. Diceritakan istrinya Ibnu Hajar itu punya budak perempuan, bahasa Arabnya amat, budak apa? Perempuan. Disebutkan Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, Ibnu Hajar ini menaruh hati kepada siapa? Budak tadi, ya, amat. Dan dalam Islam budak itu, budak perempuan itu kalau dibeli maka tidak perlu ada ijab qabul. Pemilik budak itu, tuannya boleh menggauli. Maka kemudian Ibnu Hajar merekayasa, menyuruh temannya untuk membeli budak ini dari istrinya. Kan bagaimanapun kan budak ini memilih istrinya, bukan miliknya Ibnu Hajar. Dan setelah itu dibeli oleh Imam Ibnu Hajar dan digauli. Dan memang dalam Islam nggak perlu ada ijab qabul. Jadi kalau Pak Haji Muhyiddin beli budak perempuan umpamanya, terus nggak perlu nyari wali, nggak perlu nyari apa, saksi, karena udah dengan terbelinya budak perempuan itu berarti halal budak itu, illa ma malakat aymanukum. Dan kalau dalam Quran istilah milkul yamin, milkul yamin. Benar, tidak lama hamil itu budak, dan ketika melahirkan laki-laki Pak anaknya, sesuai dengan ekspektasi. Senang ini Ibnu Hajar. Akhirnya beliau bikin acara akikah di rumahnya. Istrinya nggak paham, karena tentunya akikah waktu itu ya ngasih makan aja, nyembelih kambing 2 terus ngasih makan. Dan Imam Ibnu Hajar memang kebiasaan beliau ngasih makan, sehingga istrinya tidak apa, curiga. Karena senengnya punya anak laki-laki, akhirnya beliau menulis kitab ini, Bulughul Maram, sebagai kado untuk siapa? Putranya. Tapi sedalam-dalamnya bangkai apa? Dipendam, pasti akan tercium. Nah, ketahuan lama-lama Pak. Ketahuan. Dipanggillah budak ini oleh istrinya Ibnu Hajar, punya istrinya Ibnu Hajar dulu, diinterogasi. Benar kamu dibeli oleh bapak dan kemudian digauli sampai punya anak? Iya Bu. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah, marah itu istrinya Ibnu Hajar. Ya udah kamu di sini aja. Jadi budak itu disuruh diem di situ. Ketika Ibnu Hajar pulang, kaget kok ada budaknya dan ada anaknya. Nah, akhirnya istrinya marah-marah. Ya mungkin kalau sekarang marahnya sampai banting piring, banting apa gitu. Tapi nggak tahu waktu itu marahnya gimana ya. Akhirnya istrinya Ibnu Hajar itu bilang,
aku doakan engkau tidak ada anak laki-lakimu yang alim setelah ini. Jadi tidak anak lakimu, aku doakan anak lakimu tidak ada yang apa? Alim. Ya karena memang istrinya Ibnu Hajar itu setengah wali. Terkabul, Pak. Jadi Imam Ibnu Hajar itu enggak punya putra yang apa? Alim sekali berbeliau. Yaitu makanya kalau punya istri solehah itu agak hati-hati, Pak. Apalagi istri yang setengah wali itu bahaya. Kalau doanya kayak Ibnu Hajar repot. Ya. Nyari istri yang biasa-biasa aja. Bapak Ibu hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan. Ya, ini sekilas tentang apa? Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani dan kitab beliau Bulughul Maram. Pasti banyak orang yang bertanya, kenapa Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani itu memberikan nama kitabnya dengan nama apa? Bulughul Maram. Ya, artinya Bulughul Maram itu setelah sampai keinginan, telah sampai harapan. Dan harapan Ibnu Hajar itu punya anak laki-laki. Dengan harapan anak laki-laki ini alim seperti beliau. Ya karena doa istrinya tadi akhirnya enggak jadi, Pak. Baik, di dalam kitab Bulughul Maram ini Imam Ibnu Hajar menggunakan sistem kalau di kitab bab dan subbab gitu kan. Bab sebagai apa namanya itu ya apa kalau kita itu kemudian apa subbab, tapi kalau di dalam Bulughul Maram namanya kitab kemudian bawahnya bab. Kitab yang pertama tentang kitabut thaharah, nanti ada kitabus shalah, ada kitabus syam, ada kitab kitabul haj, kitab tentang haji. Nanti di bawahnya ada bab-bab itu. Nah, kitab itu artinya kan kumpulan. Makanya Al-Quran itu di dalam suratul Baqarah dikatakan alif lam mim dzalikal kitabul la raiba fi. Bukan dikatakan dzalikal Quran, dzalikal kitab. Jadi kalau orang Nasrani mengatakan bahwa nama Injil mereka dengan apa? Alkitab, ya kan? Kan mereka selalu bilangnya bukan dalam Injil tapi dalam apa? Dalam Alkitab. Quran pun juga maknanya nama lain daripada Quran pun adalah apa? Alkitab. Apa makna kitab? Kumpulan. Maksudnya kumpulan kitab-kitab sebelum Quran, yaitu Taurat, Zabur, Injil. Ya, isi dalam kitab-kitab itu juga termuat di dalam apa? Al-Quran, walaupun tidak semuanya. Jadi kitab-kitab sebelum Quran itu isinya dimuat di dalam Al-Quran, makanya namanya kitab. Ya, kalau di dalam Bulughul Maram ini, kitab itu adalah kumpulan dari bab-bab. Kumpulan dari apa? Bab-bab. Jadi kalau Al-Quran itu isinya kumpulan dari kitab-kitab sebelumnya. Kalau di sini kitab adalah kumpulan dari bab-bab. Sedangkan bab itu adalah artinya pintu. Orang mau masuk rumah ya lewat apa? Makanya nanti ada babul miyah yang akan kita bahas. Bab tentang air. Babul wudu, bab tentang wudu. Bab tayamum, bab tentang tayamum. Di bab inilah Imam Ibnu Hajar mengutip hadis-hadis Rasulullah. Tentu saya sampaikan hadis itu bukan asal hadis,
benar-benar dipilih oleh beliau. Baik, kita akan membahas pelan-pelan kitab Bulughul Maram ini. Saya ngajar Pak Haji di dekatnya Sumarekon itu, Sawah Indah, kitab Bulughul Maram. Tapi ngajinya tentu akan berbeda dengan kita. Kita tidak mengkaji semua hadis, dan mengkajinya pun tidak rinci banget, enggak, global aja. Karena saya ngaji di situ kitab Bulughul Maram itu dari 2014. Nah, itu baru setengah kitab. Jadi 2014 saya ngajar seminggu sekali itu kan. Sampai sekarang baru sampai hadis 800. Itu 10 tahun Pak. Berarti perlu 20 tahun untuk khatam ya 1500 hadis tadi, dengan catatan seminggu sekali. Ini kan rencana ke depan sebulan sekali. Berarti kalau seminggu sekali 20 tahun, kalau sebulan sekali berapa? Nah itulah. kalau ngajinya per hadis, nanti tidak semua hadis kita bahas ya, nanti ada yang kita lewati. Tetap kita baca tapi tidak kita jelaskan sebagaimana saya menjelaskan di Sumarekon ya. Di kitab yang pertama ya, itu Al-Imam Ibnu Hajar membahas tentang Kitabut Thaharah, kitab tentang bersuci ya. Bersuci ini penting. Kalau dalam Quran Allah berfirman, innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin.